klik aja tuh hide-nya itu dihilangin aja. Oh, bisa di hide ya Pak? Nah, ya. Setelah itu klik dimension. Di sini kan ukurannya masih kecil banget ya. Lalu kita akan membesarkan tulisan dimensionnya dengan cara annotate, terus dimension, modify. Terus untuk precisionnya pakai yang 0 aja, jadi gak ada angka di belakang koma. Setelah itu ini sudah benar desimal. Lalu untuk teksnya nih, text height ini untuk agar tulisannya jadi besar. Coba misal 2. Terus ini arrow-nya juga bisa diganti. Jenis-jenisnya kita pakai yang biasa aja. Untuk arrow size-nya juga bisa dibesarkan. Lalu klik OK. Modify lagi. Set current, close. Ini sudah lumayan terlihat. Diperbesar lagi. Jadi 4 deh. Untuk dimensinya sudah terlihat dengan jelas. Sudah Pak, kira-kira seperti itu saja Pak presentasi dari saya. Iya, bagus ya, bagus sekali. Terima kasih Mas Mikael ya, Mikael. Iya Pak. Soalnya ada teman saya tidak mau dipanggil Mikael, maunya dipanggil Michael katanya. Ya, karena pakai C dia, Michael. Ya, next kita ke Ibnu. Next, ayo Mas Ibnu. Ya Pak. Mungkin saya hapus dulu. Sama di sini saya akan membuat segitiga, mungkin sama seperti Mikael tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan annotate dan memberikan ukuran pada dimension sini dan panjang dari benda ini. Sini masih belum saya ubah iklannya. Setelah itu kita gunakan yang ada di dimension, yaitu linear. Linear mungkin sama aja kayak dimension, sama aja kayak dimension. Setelah itu di sini saya akan menggunakan alignate. Alignate itu mungkin di sini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Setelah itu menggunakan menu alignate untuk mengukur miringan dari yang lain ini. Kelihatan. Selanjutnya kita ingin mengukur sudut dari line ini.
kita menggunakan angular. Sini mengukur sudut muncul seperti ini. Setelah itu sini saya akan menggunakan menu art length. Sebelumnya saya akan membuat suatu lengkungan terlebih dahulu. Nah, art length ini gunakan untuk mengukur lengkungan seperti ini. Lalu saya akan menggunakan fitur radius. Ini menghitung radius suatu lingkaran, suatu lengkungan ini, untuk radiusnya. Lalu sini ada diameter. Di sini juga bisa menghitung diameter. Itu saya akan menguatkan leader. Di sini leader itu seperti memberikan suatu keterangan. Di sini saya akan mengetik gambar. Di sini langsung muncul keterangan pada gambar. Mungkin itu aja, Pak. Iya, bagus ya Mas Ibnu ya. Bagus ininya presentasinya. Teman-teman silakan, ayo. Yang lain 2-3 perintah saja boleh ya, nggak usah banyak-banyak. Hanya membuktikan bahwa saya juga selama ini belajar AutoCAD ya. Yuk, mungkin waktu kita masih banyak. Coba Mas Rapli. Iya. Ini Ya, saya silakan. dari Ya, Saya boleh, dari boleh. mungkin ini sih Pak, saya mau coba ini aja, kalau mau ada tulisan di AutoCAD itu gimana caranya settingnya. Ini bisa set di annotate, terus di single line. Nih, mau single line, kita pilih single line. Atau enggak di sini. Nah, tanda panah ke bawah, ini kita bisa set misalkan kita file yang pertamanya ini kita pakai standar, terus nama fontnya kita bisa pilih, misalkan mau pakai Isosphere, kita pilih Isosphere, terus font style kita pakai regular, terus ketinggiannya misalkan kita mau pakai 3, tinggal kita ketik 3, terus ketebalannya misalkan kita mau pakai 4, terus kita set current dulu, ini kita yes, terus kita apply, terus close. Terus misalkan di sini kita mau coba single line, misalkan kita tulis CAD. Nah, ini contoh teks tadi pakai ketinggian 3, terus pakai font Isosphere sama ketebalan 4. Misalkan kita mau set lagi beda, itu berarti tinggal di sini, ini kita klik, terus fontnya ini kita ke new dulu, kita kasih nama misalkan style 1, oke. Terus font name misalkan kita mau pakai ini misalkan Mistral, terus font style kita pakai regular lagi, terus ketinggiannya ini misalkan kita ubah ke 2, terus ketebalannya kita ubah ke 2 juga. Terus kita set current dulu, terus kita close. Nah, sekarang kita coba. Kita ketik lagi. Ke single line, sini, enter, ketik. Nah, tulisannya nanti jadi begini, beda sama yang ini. Udah sih Pak, sekian. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, cara ngerubah tulisan bisa disetting ya. Tidak hanya garis-garisnya, tapi tulisan juga bisa disetting.
kita masih punya waktu 16 menit. Ayo, silakan. Muhammad Dafa, silakan Muhammad Dafa. Ya Pak. Oke, di sini saya mau ngejelasin ini sih Pak, yang spacing di annotate Pak. Jadi kita buat garis dulu, misalnya garisnya kayak begini. Iya. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, ini enter. Terus kita ke misalnya ketik, kita coba yang dimline dulu, dimline enter, nggak kelihatan ya Pak? Belum. Maaf, di ini aja. Udah ada belum Pak? Sudah, ya silakan. Oke, ini tadi SC dulu, kita ke dimline, enter, ini dimline-nya. Nah, dimline-nya tuh ada di sini, di bawah kelihatan 96 kalau seandainya ini kekecilan. Tapi kalau kita zoom tetap sama 96. Terus kita coba di sini di annotate, di menu annotate ada yang spacing ini. Ini tuh kita bisa kayak langsung ngelihat jarak dari masing-masing panjangnya. Sini misal. Ya. Jadi kita bisa langsung nentuin tanpa harus ngulang lagi gitu, pencet dim line-nya gitu. Bisa dilihat. Terus juga bisa langsung. Jadi kayak dari ujung sini ke ujung sini berapa. Nah, gitu. Nih. 55 begitu. Jadi mungkin itu aja Pak dari saya. Ya, good, bagus. Terima kasih Mas Dava. Bagus presentasinya tentang dim kontinu. Kita masih punya waktu 12 menit, silakan. 13. Masih ada? Ayo, gunakan kesempatan ini. Gimana, teman-teman? Ya, Mas Ramdhani, silakan. Dari HP Pak. Boleh sekali, boleh. Saya mau ngejelasin buat ini aja Pak, multi leader. Kita buat bendanya dulu deh. Kita ke annotate, pakai multi leader. Nah, kalau misalkan di tengah gini, biar ininya nggak kayak gini nih, kan ini di tengah, ininya dimatiin di sini. Nah, senternya dimatiin, pindahnya ke sini. Ini hapus, ke multi leader lagi. Ya Pak, misalkan R berapa nih, misalkan R5 sini. Nah ini juga kan bagusnya kan di tengah gini kan. Ini pilih, klik kanan, pilih properties, terus cari teks. Nah di sini nih di pilihan middle top line-nya kita ubah ke
bawah garis ke deskripsian. Udah Pak, segitu aja. Iya, good. Bagus. Terima kasih Mas Ramli. Yuk teman-teman yang lain, kita punya waktu berapa nih? Beberapa menit lagi. 10 menit. Yuk saya tunggu 1 menit. Kita masih punya waktu 10 menit. Saya tunggu minatnya. 1 menit. Ya, Muhammad Irfan, silakan Mas Irfan. Oke, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Nah, di sini saya mau bikin pertama kita bikin rectangle dulu. Toleransi di dimensi. Sebentar. Kita ke rotate ke dimension. Aduh. Ini ya. Ke dimension kita modify. Nah, kita ke menu toleransi. Terserah nih kita mau pakai yang symmetrical, deviation, atau limit. Nah, kalau symmetrical itu dia satu angka gitu toleransinya, sedangkan kalau yang deviation dia tuh bisa upper value sama low value, sedangkan kalau yang limits dia upper value sama low value, cuman dia langsung masuk ke angka ukuran. Nah, coba kita pakai yang ini aja, limit. Kita masukin misalnya upper value-nya, toleransi itunya kita masukin 0,5 sama sini misalkan 0,1. Nah, ini buat presisi ke bawahnya, misalkan toleransinya kita 0,005, kita bisa pakai yang ininya di belakang, nolnya di belakangnya 3, misalkan kalau 0,005, karena kita pakai 0 di belakang titiknya 1, kita pakainya ini aja. Terus kita oke. Terus kita set current. Terus langsung kita ke dimension. Nah, ini nanti keluar nih angkanya. Udah Pak, kurang lebihnya segitu aja Pak. Iya, bagus sekali ya. Jadi toleransi. Silakan teman-teman yang lain. Ya, makasih Mas Irfan. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang belum pernah ini ya, yang belum pernah terkendala dengan teknologi mungkin bisa ke rumah temannya ya, besok-besok ya. Gabung sama temannya, minjem sebentar gitu ya untuk presentasi. Jadi jangan pasif ya. Ya, Jaki Putra, silakan Mas Jaki. Pak. Saya mau nerangin ini Pak, cara ngatur buat dimensinya. Kan misalnya kalau
pendek tuh bisa disesuaikan nih dari ukurannya. Ini kan kalau 0,18 itu biasanya kecil. Terus kita ubah jadi 2,5 biar lebih terlihat. Terus juga kalau buat breaks ini buat di batas dari bendanya ke buat garis yang dimensinya. Nah, untuk warna dari dimensinya bisa disesuaikan misalnya dengan layernya. Terus ini juga bisa diatur skala ya, misalnya gambar yang kita gambar tuh berapa banding berapa, kita masukin skalanya 1:2. Jadi ya seperti ini. Nah, ini kan karena tulisannya kecil, biasanya ini sesuai dengan teksnya. Kalau teksnya ukurannya kecil juga biasa, jadinya ininya kecil. Karena teksnya aja yang kita ubah. Jadi misalnya tinggi jadi 5. Nah, ini kita ulang aja. Nah, jadi kelihatan juga lebih gede kan tulisannya. Baik, Pak, segitu ya, Pak, yang mau saya sampaikan, Pak. Iya, good. Terima kasih. Mas Fardan. Mas Jaki. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, kita punya waktu masih beberapa menit lagi, silakan. 3 menit tersisa. Boleh dilebih-lebihkan dikit ya, silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita langsung ke materi hari